Kepala Distrik Abepura Dionysius D. Adida SSTP mengatakan sepanjang tahun 2021 berbagai kegiatan pembangunan pelayanan pemerintah pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh pihaknya bagi masyarakat di distrik Abepura. Tentunya dalam perjalanannya ada sejumlah hal yang terjadi yang menjadi catatan penting untuk terus dilakukan pembenahan dan perbaikan pada masa pemerintahan di tahun 2022. Salah satunya tentang persoalan kebakaran yang sepanjang tahun 2021 terdapat 13 kasus. Persoalan kebakaran tersebut umumnya terjadi pada wilayah yang padat penduduknya. Tahun 2021 ini distrik Abepura secara keseluruhan saya pikir sama dengan distrik-distrik yang lain. Tapi masalah yang paling menonjol di kami itu tahun ini kebakaran yang mencapai angka 13 kali sampai dengan minggu kedua bulan Desember kami sudah 13 kali kebakaran, dan kebakarannya di kelurahan yang memang wilayah padat penduduk, itu yang paling tinggi. Kemudian yang kedua di bawah itu gangguan-gangguan keamanan, masalah kriminal, ada curanmor yang angkanya mulai naik. Kemudian masih ada juga kita temukan pemalakan di beberapa titik, tapi tidak signifikan. Kemudian ada juga kerja bakti atau di sini kita bilang pasukan karton, itu juga saya lihat masih cukup banyak di kita. Kemudian demonstrasi kalau Abepura sudah terlalu sering, dan itu hal yang biasa begitu menerima demonstrasi di Abepura karena memang letak yang strategis untuk penyampaian aspirasi, sehingga Abepura menjadi pilihan untuk penyampaian pendapat dari masyarakat, baik ke kalangan dari universitas maupun organisasi-organisasi lain. Hal lain, tahun ini Abepura tidak mengalami banjir dengan skala yang besar. Tercatat kurang lebih 3 kali saja yang saya lihat cukup signifikan di awal tahun 2021, kemudian pertengahan, dan juga yang kemarin. Tapi secara keseluruhan tidak ada yang berdampak serius, kecuali di awal tahun yang kami di wilayah Koyakoso sempat tergenang, tapi juga kemudian sudah ada penanganan kanalisasi dan lain-lain, normalisasi kali, kemudian sudah bisa kita tangani. Yang juga terjadi di dalam perjalanan tugas kita tahun ini itu adalah, saya rasa belum kami lakukan sinergitas terkait dengan pelayanan kami keseluruhan, baik pemerintahan, kepala distrik, kepala kelurahan, kepala kampung, tapi juga sinergitas bersama teman-teman TNI Polri, kemudian dunia pendidikan, perbankan yang ada di Abepura. Secara keseluruhan kami, saya pikir komunikasi kita ada, hanya kebersamaan untuk menata pelayanan, mengerjakan semuanya secara bersama-sama belum terlalu terlihat. Tapi upaya itu tetap kita lakukan, seperti kegiatan kerja bakti bersama, olahraga bersama, ibadah bersama. Itu bagian dari upaya untuk membangun sinergitas antara kami. Tapi sampai dengan sekarang saya pikir kami tetap kompak untuk memberikan pelayanan ya kepada masyarakat. Kemudian hal-hal yang saya anggap masih kurang itu dari sisi kesehatan adalah masih tingginya angka malaria di Abepura. Kelurahan itu didominasi oleh kelurahan Kota Baru, kemudian diikuti beberapa kelurahan lain seperti kelurahan
Wonhoro, Yobe, Awio, dan juga karena kepadatan penduduk dan jalur sungai. Untuk kampung masih yang tertinggi Kampung Koyokoso, kemudian Kampung Nafri. Untuk Kampung Nenggro sendiri karena berada di atas air atau di permukaan laut, jadi memang angka malaria memang tidak signifikan. Kemudian kami sudah lakukan rapat di internal distrik, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman di dinas. Akhirnya kita sepakat untuk tindak penyelesaian, itu kita coba buat dalam rencana tindak lanjut 2022 sudah kita sepakati untuk diprogramkan di tiap kampung kelurahan, di backup dengan satu-satu kegiatan untuk bagaimana melakukan upaya pencegahan, kemudian pembersihan wilayah untuk menekan angka malaria. Selain angka malaria, ada juga masih terdapat bayi balita yang di bawah garis merah, walaupun tidak signifikan tapi masih ada. Itu juga menjadi concern kami. Untuk tahun 2022 kami akan memperbaiki bagian itu dengan beberapa langkah-langkah strategis yang sudah kita sepakati, dan juga tentu kita dorong dan kita cover dalam dana pemberdayaan distrik, dana pemberdayaan kelurahan, dan juga teman-teman di dinas kesehatan. Dari sisi keagamaan, setelah kesehatan, keagamaan, sampai dengan sekarang AB Pura tidak ada gesekan dari sisi kehidupan umat beragama. Sampai hari ini tidak ada kasus yang kami temukan secara langsung bersinggungan dengan ritual masyarakat secara keseluruhan dalam peribadatan maupun aktivitas lain. Dan itu tentu menjadi kekuatan kami di AB Pura walaupun perbedaannya cukup signifikan. Kemudian terkait pendidikan, AB Pura juga tahun ini sudah dilakukan uji coba untuk belajar mengajar, walaupun baru dimulai dari SMA dan SMP, juga SD, beberapa SD dilakukan stimulasi, juga sudah diizinkan untuk tatap muka walaupun dibatasi. Kami berharap juga tetap tahun 2022 kami bisa melaksanakan tatap muka secara langsung kepada di sekolah-sekolah, hampir di seluruh sekolah di AB Pura. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang lebih ketat, dan juga kami berusaha mendorong bersama-sama baik Dewan Guru maupun masyarakat secara keseluruhan, tapi lebih spesifik adalah anak-anak murid yang sekarang sudah bisa dilakukan imunisasi bagi anak-anak dengan kelompok umur tertentu. Nah, itu juga akan kami dorong untuk bagaimana menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi semua anak-anak, guru, dan juga memberikan kenyamanan kepada orang tua untuk berani menyekolahkan anak kembali. Terkait dengan keluhan-keluhan pendidikan, saya pikir AB Pura keseluruhan tidak ada yang terlalu. Kami sampai hari ini hanya memang antara ruang daya tampung dan animo anak-anak sekolah itu masih cukup besar. Itu yang memang menjadi kendala kita tersendiri, karena selalu sekolah-sekolah di AB Pura masih tergolong sekolah-sekolah favorit, sehingga tentu saja masih banyak animo masyarakat menyekolahkan anak walaupun sudah dilakukan sistem rayonisasi untuk membagi zonasi anak-anak, sehingga bisa memutus beberapa stigma seperti sekolah favorit, sekolah elit, dan lain-lain sebagainya. Hari ini AB Pura saya pikir cukup baik untuk penyelenggaraan pendidikan, baik di usia PAUD, SD, SMP, dan juga SMA. Juga tentu saja ada perguruan tinggi di wilayah AB Pura hari ini. Kemudian terkait dengan bidang infrastruktur dan juga pelayanan umum di AB Pura. Hari ini untuk infrastruktur, kalau jalan dan jembatan
tidak ada yang apa kita bilang punya kerusakan yang berat, terutama untuk jalur-jalur protokoler itu tidak ada yang rusak hari ini. Paling bolong-bolong kecil seperti itu, tapi sudah ditangani. Nah, yang masih juga kami terus perhatikan dan menjadi concern adalah jembatan-jembatan, jalan-jalan nasional, jalan-jalan yang memang memegang peran vital itu menjadi perhatian kami untuk mengkomunikasikan dengan dinas-dinas terkait untuk biaya pemeliharaan dan lain-lain tetap dilakukan sehingga tidak memberikan dampak signifikan kepada masyarakat ketika digunakan. Terkait dengan pelayanan umum, AB Pura keseluruhan sampai hari ini saya tidak temukan satupun kasus ada pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum dari tingkat RT, RW, kelurahan, sampai dengan distrik. Terutama untuk pelayanan-pelayanan kependudukan, pelayanan-pelayanan perizinan, itu tidak saya temukan keluhan. Tentu saja saya tidak temukan bukan berarti tidak ada. Saya yakin praktek-praktek itu juga pasti masih tersisa di tengah masyarakat. Tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab masyarakat secara langsung untuk menemukan dan melaporkan. Tidak segan-segan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum jika menemukan adanya kasus-kasus pungutan liar dalam pelayanan-pelayanan yang menjadi hak masyarakat, misalnya pelayanan KTP, surat domisili, surat-surat keterangan yang masyarakat bisa peroleh secara gratis, tapi masih diminta biaya. Itu bisa dilaporkan kepada aparatur penegak hukum. Kemudian bidang pemerintahan ini masih menjadi kelemahan juga sampai hari ini. Terkait jumlah RT RW, tentu saja penambahan RT RW menjadi hal yang sudah menjadi keharusan, tetapi tentu saja diperlukan kajian secara mendalam, secara mendetail untuk mempersiapkan penambahan jumlah RT dan RW, sebab itu akan berpengaruh terhadap kemampuan daerah untuk membiayai atau memberikan insentif kepada RT dan RW. Kemudian juga terkait bidang pemerintahan ini menjadi evaluasi kita peran RT dan RW di dalam menjaga keamanan lingkungan, mendata masyarakat, memastikan masyarakatnya terlayani dengan baik. Itu juga menjadi tugas-tugas pemerintahan yang seharusnya menjadi tugas kami, baik kepala distrik, kepala kelurahan, dan juga kepala kampung. Kemudian yang juga saya perlu tambahkan tentu adalah pelayanan persampahan di Kota Jayapura yang hari ini sudah cukup baik, tetapi AB Pura saya temukan di beberapa titik masyarakat sudah mulai membuang sampah secara tidak teratur, ya, terutama di sungai-sungai atau kali. Di sini kita bilang kali seperti Kali Acai, itu hari ini penumpukan sampahnya sudah terlalu banyak. Kali Siberhonyi juga sama. Masyarakat sudah lagi kembali membuang sampah. Oleh karena itu saya menghimbau lagi kepada masyarakat kami di AB Pura, tolong membuang sampah pada tempatnya. Pemerintah kota telah memberikan pelayanan persampahan yang saya pikir cukup baik kepada kita semua, karena hari ini dump truck dari teman-teman DKP itu masuk hampir di tiap gang, sehingga Bapak Ibu tinggal membuangnya sesuai dengan waktu yang sudah digariskan, yaitu mulai jam 10 malam sampai nanti jam 6 pagi. Karena itu kita sudah pembersihan. Yang hari ini kita temukan adalah masih ada yang membuang sampah setelah kita angkat.
baik di jalur protokoler maupun di gang-gang seperti sepanjang bantaran Kali Acai. Masih kami temukan warga masih membuang sampah di luar jam-jam yang sudah ditetapkan. Begitu juga di kompleks-kompleks tertentu, BTN, kemudian Kota Raja Dalam, Kota Raja Luar, itu juga masih kami temukan. Kemudian kami tetap menghimbau kepada masyarakat semua untuk mematuhi aturan-aturan yang ada sehingga tidak menyusahkan kita. Anda buang sampah sembarang, terutama ke kali, ke drainase, itu mengganggu jalur air. Kalau nanti hujan kita pasti susah, kita akan susah membersihkan dan juga rawan untuk kita kebanjiran. Kemudian yang terakhir saya menghimbau sesuai instruksi Wali Kota nomor 4 tahun 2021 untuk larangan membunyikan petasan, mercon, kemudian karbit untuk tidak dibunyikan di jam-jam ibadah, tapi juga malam hari, karena tentu saja akan mengganggu peribadatan kaum Nasrani atau umat Kristen selama perayaan Natal, tapi juga pasti mengganggu kita secara keseluruhan dalam aktivitas kita. Juga bagi anak-anak di tiap kompleks, saya menghimbau juga kepada orang tua, tokoh-tokoh masyarakat untuk mengingatkan anak-anak tidak bermain meriam spertus di jalan-jalan yang mengganggu pengguna jalan, karena itu rawan sekali mengganggu konsentrasi pengemudi, bisa mengakibatkan kecelakaan. Kemudian penjual petasan, saya menghimbau untuk tidak menjual petasan di wilayah perumahan-perumahan, terutama perumahan padat penduduk. Kita tahu sama-sama petasan sangat rawan jika terjadi kesalahan manusia bisa mengakibatkan kebakaran. Kita ingat 2018-2019 pernah ada kasus kebakaran akibat penyalahgunaan api yang kemudian membakar petasan dan berimbas kepada kebakaran. Oleh karena itu sekali lagi saya himbau masyarakat AB Pura secara keseluruhan untuk tidak bermain petasan di jam-jam ibadah, kemudian tidak juga menjual petasan di kompleks-kompleks. Kemudian untuk para penjual, saya juga himbau untuk dijual di jalur protokoler sesuai dengan yang sudah digariskan. Anda menjual sesuai dengan waktu yang diberikan, dan juga tidak melakukan tester atau uji di jam-jam perayaan Natal atau ibadah perayaan, baik tanggal 24 Desember, 25, 26, dan juga malam pergantian tahun. Kemudian tidak melakukan perayaan pergantian tahun secara berlebihan dengan aktivitas-aktivitas seperti mabuk, main petasan, dan lain-lain yang nantinya akan merugikan diri sendiri maupun keluarga. Terakhir, COVID masih ada juga di antara kita, walaupun nilainya hari ini 0, tapi tetap saja kemungkinan itu masih ada. Jadi tidak dianjurkan untuk merayakan Natal pegang tangan, silaturahmi. Ya, hari ini kita harus menjaga diri, batasi diri, sehingga kita bisa memberikan kenyamanan bagi pribadi dan keluarga. Selamat Hari Natal 25 dan 26 Desember. Dan juga jika Tuhan Yesus berkehendak kita memasuki tahun Rahmat Tuhan 1 Januari 2022 dengan sukacita.